Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri atas nama Ahmad Mihdar Al-Husaini dengan NIM 250101501003. Saya Serianti dengan NIM 250-101-50-1010. Saya Irna Nur Hadijah dengan NIM 250101-501028. Saya Nindur Rahmat dengan NIM 250101-501-031. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Kalimat Efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kalimat efektif. Menurut Wijono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada pembaca, sehingga mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah bahasa yang berlaku, yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada pada pikiran penulis. Baik, selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Pada bagian A, struktur kalimat umum. Yang pertama, unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Pada bagian kedua, unsur tak wajib, yaitu kata kerja bantu, keterangan aspek, dan sebagainya. Pada bagian B, struktur kalimat paralel. Nomor 1, kesejajaran bentuk. Nomor 2, kesejajaran makna. Yang ketiga, kesejajaran perincian pilihan. Dan bagian C, struktur kalimat periodik. Unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Alasannya agar menarik perhatian pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Baik, selanjutnya adalah ciri kalimat efektif. Nah, ciri kalimat efektif yang pertama adalah kelengkapan. Agar tulisan mudah dipahami, penulis harus pandai memilih kata, menyusunnya dalam kalimat dan bahasa tertib, serta pengorganisasian tulisan yang baik. Penggunaan kalimat efektif menjadi bagian penting dalam menuangkan gagasan. Untuk menyusun kalimat efektif, penulis perlu memperhatikan beberapa hal, seperti kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan, dan kevariasian dalam struktur kalimat. Nah, yang kedua adalah kebernalan. Kalimat efektif haruslah secara sadar disusun oleh penulis untuk mencapai informasi yang maksimal. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dengan tepat, ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan itu tergambar secara jelas dalam pikiran si pembaca. Kemudian, yaitu kesepadanan. Kesepadanan terdiri dari yang pertama, memiliki subjek, predikat yang jelas. Kemudian yang kedua, di depan subjek tidak boleh ada kata depan. Yang ketiga, di depan predikat tidak boleh ada kata penghubung yang keberadaan akan mengubah status predikat menjadi subjek. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan subjek ganda dalam kalimat majemuk. Yang kelima, tidak menggunakan kata yang searti terpadu sama fungsi. Dan yang keenam, konjungsi subordinatif tidak boleh digunakan dalam kalimat tunggal, apalagi di awal kalimat. Kemudian yang terakhir, kegramatikalan. Gramatikalan adalah kalimat yang struktur kalimatnya sesuai dengan kaidah tata kalimat bahasa Indonesia dan pembentukan katanya sesuai dengan kaidah tata baku bahasa Indonesia. Kalimat yang penggunaan diksinya tepat, benar, dan lazim, yaitu sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Baik, materi selanjutnya adalah tata penulisan kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berkenaan dengan itu, suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika beberapa memenuhi kriteria. Kriteria kalimat efektif. Yang pertama, kelengkapan unsur kalimat.
Kalimat efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap dan unsur-unsur tersebut dinyatakan secara eksplisit. Untuk itu, kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Agar kelengkapan itu terpenuhi, subjek pada awal kalimat hendaknya didahului dengan kata depan, predikat kalimatnya jelas dan tidak dapat pemenggalan bagian kalimat. Di samping itu, ungkapan penghubung dalam kalimat majemuk juga harus dinyatakan secara eksplisit. Kriteria kalimat efektif yang kedua adalah kejelasan informasi. Kalimat dikatakan efektif karena mengandung informasi yang jelas atau mudah dipahami. Contohnya, menurut ketua panitia mengatakan bahwa penandatanganan surat tugas dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Ini salah. Seharusnya, menurut ketua panitia, penandatanganan surat tugas dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Kriteria kalimat efektif selanjutnya atau yang ketiga adalah kesejajaran. Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antar gagasan yang diungkapkan dalam bentuk bahasa sebagai sarana pelengkap kesejajaran itu. Dalam penggunaan bahasa cukup penting. Jika dilihat dari bentuknya, kesejajaran itu dapat menyebabkan keserasian. Sementara jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang diungkapkan menjadi sistematis dan mudah dipahami. Kriteria kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Dalam penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan atau yang mubazir. Contohnya, sebelum surat ini dikirimkan, surat itu harus ditandatangani dahulu. Itu salah, seharusnya sebelum dikirimkan, surat ini harus ditandatangani terlebih dahulu. Kriteria kalimat efektif yang kelima yaitu variatif. Kalimat efektif juga mengutamakan variasi bentuk pengungkapan atau gaya pengungkapan kalimatnya. Contohnya, biaya 2 miliar rupiah diperlukan untuk melunasi utang perusahaan. Variasinya yaitu diperlukan biaya 2 miliar rupiah untuk melunasi utang perusahaan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Kalimat efektif harus disusun sesuai kaidah bahasa dengan subjek dan predikat yang jelas agar pesan dapat tersampaikan secara tepat. Ciri-ciri kalimat efektif meliputi kesepadanan, kesejajaran, kehematan, kejelasan, kevariasian, serta kegramatikalan. Dalam penulisan, penggunaan kalimat efektif sangat penting karena mampu menyampaikan gagasan secara logis, runtut, dan tidak bertele-tele sehingga lebih mudah dipahami. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada seluruh perwakilan kelompok untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.